permata yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di dalam channel YouTube Pendeta Neni Triana Sitepu, agar senantiasa kita kembali bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk ikut di dalam PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan firman sebagai renungan kita, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kami. Kami selalu rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu Bapa, agar senantiasa Tuhan membimbing kami, dimampukan kami mengerti dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan hadir bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa Roh-Mu tetap menyertai kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema kita adalah hina namun mulia. Tetap semangat, salam tangguh buat seluruh permata yang terkasih. Kiranya pada minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana firman Tuhan menegur kita, membimbing kita, dan bahkan menuntun kehidupan kita, agar seluruh kehidupan permata yang terkasih kiranya melalui pimpinan dan lawatan Tuhan bagi kehidupan adik-adik kami permata. Permata dimanapun berada bisa mampu menunjukkan satu hal yang Tuhan inginkan dari kehidupan kalian. Melalui firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pada kesempatan ini, kami mau mengangkat dua hal yang menjadi renungan kita di dalam PA Permata minggu ini. Yang pertama adalah bagaimana sudut pandang kita tentang diri kita. Sudut pandang kita tentang diri kita banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekitar kita. Baik dari teman-teman kita, baik dari teman-teman permata, baik dari lingkungan di mana kita tinggal dan bekerja, bahkan situasi dunia ini bisa membawa ataupun menggiring kehidupan kita. Bahwa kita memandang diri kita ini terkadang kita kecewa terhadap apa yang kita alami. Sehingga tidak jarang sekali banyak orang melihat dirinya sendiri seolah-olah dirinya ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki potensi apapun. Semuanya yang dia lihat atas dirinya adalah betul-betul kegagalan demi kegagalan. Tidak ada satu hal pun yang membanggakan bagi dirinya. Itu kalau kita lihat sudut pandang kita terhadap diri kita dan pengaruh-pengaruh lingkungan sosial di mana kita tinggal dan berada. Saudaraku, pada kesempatan ini, ketika lingkungan kita, ketika teman kita selalu mengatakan bahwa kegagalan itu ada pada kita, dan ketika orang menilai kita dari sisi negatifnya, yang membuat kita tidak merasa percaya diri lagi dalam segala hal,
yang membuat kita tidak mampu berdiri di atas kaki kita sendiri oleh pandangan orang tentang diri kita. Sehingga kita mengatakan kepada diri kita, apa yang bisa kuperbuat? Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Aku tidak memiliki pemahaman seperti orang lain miliki. Aku ini apalah? Aku tidak berguna, aku tidak memiliki talenta, aku tidak memiliki kekuatan. Kita memandang diri kita semuanya itu dari sisi negatifnya. Sehingga kita tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kapasitas kita sebagai anak Allah di dunia ini. Mungkin Permata pernah juga merasakan hal yang demikian. Hidup ini terasa berat. Hidup ini terasa banyak sekali kesulitan yang menghimpit kehidupan kita. Pandangan negatif orang tentang diri kita membuat kita tidak percaya diri untuk menyatakan satu hal yang kita miliki. Begitu juga kita merasa diri kita tidak berguna. Kalau sudah seperti ini kita memandang diri kita, sekecil apapun hal yang baik kita tidak mampu melakukannya. Karena setiap hari kita menyatakan kepada diri kita atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan bahkan ketidakmampuan kita. Itu selalu bahasa tubuh yang kita katakan kepada diri kita. Tapi saudaraku ataupun Permata yang terkasih, apapun yang kamu rasakan di dalam hidupmu, jangan pandangan kamu terhadap diri kamu jadikan itu sebagai kebenaran yang mutlak. Tapi ingat dan sadarlah sesadar-sadarnya bagaimana cara Tuhan memandang diri kita. Itulah yang diungkapkan dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Apa yang dituangkan di dalam kitab Mazmur ini yaitu menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan, menunjukkan siapa Tuhan itu bagi dunia ini. Yang pertama pemazmur katakan, ketika kulihat bagaimana alam dunia ciptaanmu Tuhan, bagaimana engkau menempatkan seluruh ciptaanmu pada tempatnya yang manusia tidak sanggup melakukan hal yang demikian. Pengakuan kemahakuasaan Allah yang diberikan oleh pemazmur, itu yang diungkapkan oleh Daud. Selain daripada dia menyatakan bagaimana hebatnya Allah itu bagi dunia ini dan bagi manusia itu, satu hal yang diungkapkan Daud di sini adalah, kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, siapakah manusia itu? Artinya ketika Daud menyatakan bagaimana besarnya dan hebatnya Allah kita, dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia melihat ke dalam diri manusia itu sendiri. Bagaimana kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hinanya di hadapan Tuhan. Kita ini hanya debu tanah yang tidak berguna. Tapi ketika Allah menempatkan rohnya, memberikan rohnya bagi kita, ternyata pandangan kita akan diri kita yang begitu lemah di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Walaupun kehidupan kita hina, tapi Tuhan ternyata menempatkan kehidupan kita mulia di hadapan Tuhan, bahkan di dunia ini. Hal inilah yang diutarakan daripada apa yang disampaikan dari Mazmur Daud tersebut. Bagaimana cara Tuhan memandang kita sebagai makhluk ciptaannya. Di sini beberapa hal yang diangkatkan pemazmur Daud adalah, bagaimana engkau memandang diri kami manusia. Engkau mengingat kami, engkau mengindahkan kehidupan kami. Bahkan engkau menempatkan kami hampir sama seperti Allah. Dan engkau memberikan mahkota kemuliaan dan hormat atas kehidupan kami. Dan engkau memberikan kuasa kepada kami untuk dapat menguasai seluruh ciptaanmu. Ini adalah pengakuan daripada apa yang dituangkan pemazmur dalam perikop renungan kita. Saudaraku, perlu kita mengingat juga kembali, kita sebagai manusia yang hina, tidak selamanya orang yang hina tidak berguna. Bagaimana kita mungkin bisa berpikir orang hina bisa mulia di hadapan Tuhan, ketika kita mengingat diri kita sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimana Dia mengingat kita dan selalu merancang kehidupan kita, termasuk
untuk keselamatan kita. Bagaimana cara Tuhan merenda kehidupan kita, mengingatkan kita, bahkan mempersiapkan tempat kita bukan hanya di dunia, tapi kehidupan kita bersama Tuhan. Luar biasa kedudukan kita. Mahkota kehidupan, hormat dan kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Berarti sangat berharga, saudara dan saya. Apapun yang kita alami, Tuhan berikan kuasa kepada kita, agar kita bukan orang sembarangan di dunia, tapi orang yang berharga, baik di mata Tuhan, begitu juga di dunia ini. Permata yang terkasih, kalau ini kita ingat di dalam kehidupan kita, ketika kamu pernah gagal, ketika kamu pernah kecewa, ketika kesulitan menghimpit kehidupan kamu, ingat, jangan pernah merasa diri kamu tidak mampu. Tapi ingat bagaimana Tuhan mengingat kita. Bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Bagaimana Tuhan mempersiapkan kehidupan kita. Dan mahkota kemuliaan dan hormat Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah dalam proses bimbingan Tuhan atas kehidupan kita. Jangan menyerah permata, tetap maju, persiapkan dirimu. Ingat selalu bagaimana Tuhan merancang kehidupan seluruh anak-anak kami permata. Hari ini dan sampai selamanya. Tetap berkarya yang terbaik bagi Tuhan. Dan selalu memuliakan nama Tuhan atas kehidupan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas renungan yang bisa kami sampaikan. Kiranya kuasa-Mu yang begitu besar dan dahsyat bisa kami rasakan, bisa permata-Mu pakai Tuhan sebagai landasan yang kuat, sebagai modal mereka untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir atas renungan kami pada PA Permata minggu ini. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin.